Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan memberi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Transenden Menjadi Imanen. Sangatlah mudah kalau seseorang mempercayai dan mengakui bahwa Allah hadir dalam kehidupan hanya secara akali. Tetapi pengakuan itu tidak cukup membuat seseorang sungguh-sungguh mengalami kehadiran Allah. Tidak banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami kehadiran Allah dalam hidupnya secara pribadi. Pada umumnya, mereka sangat miskin dalam pengalaman hidup di hadirat Allah. Tidak sedikit pula mereka yang menggantikan hidup di hadirat Allah dengan teologi atau pengenalan mengenai Allah dalam pikiran semata-mata. Pengenalan mengenai Allah yang mereka miliki hanyalah teori-teori yang belum terbukti dalam kehidupan mereka secara konkret. Ironisnya, banyak teolog yang merasa puas dengan teori-teori tersebut. Dan mereka merasa bahwa dengan memiliki teologi dalam pikiran, mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Allah. Kebodohan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sampai beberapa abad. Dan sebagai akibatnya, gereja di dunia ini semakin mengalami kemerosotan. Potret dari keadaan gereja seperti ini terutama tampak pada gereja-gereja di barat. Kehidupan banyak orang Kristen sangat berbeda dengan kehidupan para tokoh iman dalam Alkitab yang telah berjalan dengan Tuhan. Bagi mereka, mengalami kehadiran Allah bukan sesuatu yang luar biasa lagi, melainkan sesuatu yang biasa dan natural. Itulah kehidupan mereka setiap hari. Mereka belajar teologi dari pengalaman hidup secara konkret. Teologi mereka adalah teologi dari pengalaman hidup dalam berinteraksi dengan Allah. Itulah teologi yang diperagakan dalam hidup secara konkret, bukan hanya di dalam pikiran. Teologi mereka tentu memiliki jiwa atau nyawa yang menghidupkan. Ini berbeda dengan teolog sekarang, yang mana teologinya hanya membuat seseorang berteori mengenai Allah, tetapi tidak menghidupkannya. Tidak sedikit teolog dan pendeta yang memiliki pengetahuan teologi yang diperoleh hanya dari bangku sekolah teologi. Mereka menjadikannya sebagai nilai diri. Namun hal tersebut tidak membawa dampak bagi orang lain. Sehingga pada dasarnya pelayanan mereka tidak membuat jemaat diubahkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Mengerti maksud keselamatan diberikan. Mereka hanya memindahkan pengetahuan teologi dari pikirannya sendiri yang diperoleh di bangku sekolah ke dalam pikiran jemaat. Itulah teolog yang tidak menghidupkan. Mereka merasa dengan berbekal pengetahuan teologi yang mereka miliki, mereka merasa berhak melayani dan mengajar orang lain. Kalau jujur, sebenarnya mereka tidak terlalu dibutuhkan. Gereja dan jemaat telah terpola dengan pola mekanisme pelayanan yang mau tidak mau harus memberi ruangan bagi mereka
menjadi hamba Tuhan guna mengisi pekerjaan dalam gereja. Paulus mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Banyak orang berpikir bahwa manusia dapat hidup tanpa kehadiran Allah. Pengaruh semacam ini tanpa terasa telah membentuk jiwa dan kepribadian banyak orang Kristen dan teolognya. Itulah sebabnya dapat ditemui ada banyak orang Kristen yang hanya bertuhan pada hari Minggu di gereja. Di luar hari Minggu atau di luar hari kebaktian, mereka hidup kembali dalam kewajaran seperti anak-anak dunia yang tidak hidup dalam hadirat Allah. Kebiasaan hidup di luar hadirat Allah menjerumuskan mereka ke dalam kehidupan yang tidak dikenal oleh Allah. Sebab hanya orang yang hidup di hadirat Allah yang memiliki hati yang takut akan Allah sehingga dapat melakukan kehendak Bapa. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang diperkenankan masuk surga. Allah adalah Allah yang transenden. Maksudnya bahwa Allah adalah Allah yang melampaui segala akal dan pengalaman atau transempiris. Namun demikian, dalam eksistensinya yang transenden tersebut, Allah berkenan menyatakan dirinya sehingga manusia dapat mengenali Allah dan hadir dalam kehidupan. Itulah sebabnya Allah juga adalah Allah yang imanen. Artinya manusia dapat memahami dan mengenali Allah. Kalau Allah berkenan menyatakan diri sehingga menjadi imanen bagi manusia, ini merupakan anugerah yang luar biasa. Ini adalah berkat kekal yang harus direspons dengan benar. Allah adalah Allah yang berpribadi dan hidup, bukan hanya sekumpulan doktrin dan sejumlah penjelasan. Allah adalah Allah yang memiliki pribadi, yang berkehendak, berperasaan, dan berpikir. Allah berkeberadaan sebagai pribadi yang dapat berkomunikasi dengan pribadi lain, dalam hal ini dengan umat pilihan sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu, umat pilihan harus memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup. Itulah sebabnya Allah beserta kita, yang artinya Ia hadir dalam kehidupan manusia secara konkret. Sebagai orang percaya, kita harus mengalami realisasi dari pernyataan tersebut, sehingga pernyataan tersebut berdampak dalam hidup ini. Artinya, ada implikasi dan implementasinya secara nyata yang benar-benar dapat kita rasakan dan mengubah kita. Selanjutnya, kehidupan kita yang diubahkan dirasakan oleh orang lain yang bersentuhan dengan kita. Kita harus belajar untuk menghayati kehadiran Allah dalam hidup agar kita melatih diri untuk hidup di dalam hadirat Allah. Dalam eksistensi Allah yang transenden, Allah berkenan menyatakan dirinya, sehingga manusia dapat mengenali Allah dan hadir dalam kehidupan atau imanen.
Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.